Shalom warga Kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat berterima kasih buat jemaat RGCC yang sudah antusias untuk hadir beribadah dengan kami. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk di tempat yang sudah disediakan, karena ibadah RGCC akan segera dimulai. Pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyogok Tuhan, tapi karena Tuhan telah beranugerah turun ke bumi menjadi manusia, mencari kita dan menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita sama-sama mengambil waktu sejenak, menundukkan kepala, merenungkan betapa besar kemurahan, kebaikannya, dan kasih-Nya atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom RGCC. Sekali lagi shalom RGCC. Puji nama Tuhan. Oleh karena anugerahnya kita boleh ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita tahu bahwa inisiatif Allah yang terlebih dahulu memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Untuk itu kita mau membaca beberapa ayat dari Kolose 3 ayat 1-3. Mari kita bangkit berdiri. Ini adalah ayat untuk kita renungkan panggilan beribadah untuk kita orang-orang yang telah diselamatkan. Kita baca bersama 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, firman yang boleh kita baca ini mengingatkan bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, arah kehidupan kita sekarang berbeda. Kita memang masih hidup di dunia dengan kesibukan, pekerjaan, pergumulan, dan banyak hal yang memenuhi pikiran kita. Tetapi identitas dan pengharapan kita ada di dalam Kristus. Ketika ayat ini berbicara tentang carilah perkara yang di atas, bukan berarti kita mengabaikan kehidupan yang di dunia. Tetapi kita diingatkan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Injil dan hidup dengan tujuan yang kekal. Karena hidup kita ini tersembunyi bersama dengan Kristus, maka saat kita datang beribadah, kita tidak datang untuk menjalani rutinitas atau mencari perasaan nyaman saja. Oh karena aku orang Kristen, aku datang sebagai rutinitas. Atau aku sedang banyak masalah, jadi aku cari kelegaan dengan aku datang bernyanyi beribadah. Bukan sekedar itu saja, tetapi kita datang untuk memandang Kristus, mengingat karya Injilnya, dan membiarkan ibadah ini membentuk hati kita agar semakin rindu akan Tuhan dan menantikan kedatangannya kembali. Jadi mari kita sama-sama memeriksa hati kita, apakah kita datang untuk mencari Tuhan dan apakah pikiran dan hati kita tertuju kepada Kristus. Jadi kita mari sama-sama kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, merendahkan hati kita dan beribadah kepadanya. Are you ready RGCC? Yes, mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kristus Yesus, semakin ku memandangnya, makin Dia puaskanku. Saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya, mataku tatap ke surga, mulianya bagianku. Dia selaraskan, Dia beriku kekuatan, berjalan mengikut Yesus, meski ku tak mengerti, ku tahu
saat tangannya terentang di atas salib itu, yang mereka anggap lemah, layak setiap pujianku. Tuduhan yang menimpaku pada salib dipaku, ya ku tahu Dia selamatkanku. Mulianya Bapa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan katakan biarlah hanya baginya kemuliaan, baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Relakah ku jadi tiada agar Kristus nyata, mencari kerajaannya yang jauh lebih mulia, berdiri di hadapannya dengan hamba setianya. Hatiku sekarang puji Dia, sebab mulianya bagianku. Hatiku sekarang puji Dia, sebab mulianya bagianku. Oh,
dipuji, yang ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Buat kita yang siap merayakan kebangkitan Kristus untuk menyelamatkan, kita katakan amin.
Mari kita undang adik-adik Rocky untuk datang ke depan. Kita mau berdoa. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Ayo adik-adik Rocky kita berdoa. Siapa yang semangat ibadah angkat tangan. Kok kakak-kakak Rocky yang angkat tangan ya, bukan adik-adiknya. Kita bersyukur Bapak Ibu ada anak-anak di tempat ini. Kalau kita hari ini beribadah ya, bukan karena kuat gagah mereka ya. Kalau kita melihat mungkin hari ini lemah, tapi kita sedang mempersiapkan pemimpin. Amin. Kita sedang mempersiapkan pemimpin 10-20 tahun ke depan. Ayo kita berdoa, mari kita mengangkat tangan, kita mendukung ibadah adik-adik Rocky tempat ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk anak-anak kami Tuhan. Mereka mungkin terlihat lemah, mereka mungkin terlihat tidak kuat Tuhan Yesus, tidak bisa apa-apa, tapi kami melihat masa depan mereka di dalam Engkau Tuhan. Engkau sedang menjadikan mereka, memproses mereka, membentuk mereka Tuhan untuk menjadi pemimpin di masa depan Tuhan. Mereka boleh mengenal Injil-Mu Tuhan, mereka boleh mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Mereka boleh melihat bahwa kematian kebangkitan Kristus itu yang terutama dalam kehidupan mereka. Mereka menerima kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah ibadah hari ini Tuhan penuh dengan damai sejahtera sukacita surgawi-Mu Tuhan melingkupi ibadah mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, bukan karena kuat gagah kami orang tuanya, tapi karena Roh Kudus memimpin mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Buat adik-adik yang siap beribadah sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja usher. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan keterangan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang kami punya di dunia ini, berasal dari tangan-Mu yang setia. Hari ini kami membawa persembahan sebagai tanda syukur, bukan karena kelebihan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya persembahan ini digunakan untuk memuliakan nama-Mu, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dan menjangkau banyak jiwa. Dan Tuhan, kiranya Engkau sertai tiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah kami. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama, untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua warga kerajaan. Apa yang Tuhan mau dari kita? Dia memanggil kita supaya apa? Berbuah dan buahnya tinggal tetap. Fruitful disciples. Artinya bukan satu muridnya tapi banyak. Setiap orang memang tidak sama. Karena tidak semua orang jadi Billy Graham atau Reinhard Bonnke. Tetapi kita belajar dalam firman Tuhan ini, yaitu pertama-tama ada seorang murid yang bernama Ananias. Ada bad apple, ada good apple. Bad apple dalam Kisah Rasul 5, murid yang gagal. Karena apa? Dia adalah jemaat. Dan dia terpengaruh oleh perbuatan baik daripada Barnabas. Yang aslinya nama Yoses, ya, dari Pulau Siprus. Dia menjual sebidang tanah, diserahkan di kaki rasul-rasul, bukan di kantong rasul-rasul.
Lalu dia ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan saudara. Dia juga jual. Tapi dia tahan sebagian dan ini. Tidak banyak orang tahu. Dusta itu bisa mematikan. Ya, dia berdusta bahwa dia berikan semuanya. Hai Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis? Bukankah semua masih dalam kuasamu? Kata Petrus, meninggal dunia. 3 jam kemudian istrinya juga datang dan akibatnya berat. Kalau kepala keluarga berbuat dosa, keluarganya ikut menanggung saudara. Mengerikan. Sebab ketika itu dia juga berdusta. Memang benar sedemikian. Tetapi ada good apple, yaitu Ananias dan Kisah Rasul 9. Ketika Saulus bertemu dengan Kristus, dan apa terjadi? Blinded by the glory of God, matanya buta. Tetapi di situ ada seorang murid di Damaskus loh, saudaraku, bukan di Yerusalem. Seorang murid bernama Ananias. Dan ketika dia berdoa, Tuhan bicara dalam suatu penglihatan. Doa itu sering orang bilang didengar oleh Allah, diinstruksi oleh Allah. Jadi kita nunggu perintah. Dan dia memerintahkan, Ananias, pergilah ke jalan lurus. Dan di situ ada seorang bernama Saulus. Dan kamu tembangkan tangan atas dia, sebab dia adalah alat pilihan bagiku. Saudara, apa yang terjadi? Saulus juga diberitahu ada seorang murid bernama Ananias. A fruitful disciple, saudara. Saudara, dia mungkin tidak bisa membayangkan. Cuma dengan menumpangkan tangan, orang itu yang buta melihat. Seperti ada scale di matanya lepas. Dan saudaraku, menjadi Rasul Paulus yang hebat itu. Mungkin kita tidak bisa jangkau begitu jauh. Tapi saya pernah, yaitu saudaraku, mendapat firman Tuhan dari seorang nurse. Ya, namanya Sri Dayati. Jangan salah dengar ya, bukan Kris Dayanti ya. Saudaraku, dan dia menyampaikan firman Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan kepada saya. Kami sempat melayani bersama-sama. Dia ada di GB Rock di Mojokerto. Dia sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Tetapi saudaraku, betapa bahagianya dia ketika dia melihat apa yang Tuhan kerjakan lewat seorang yang mau mati di tempat tidur, menunggu kematian rumah sakit Darmo, di mana dia cuma seorang nurse yang sederhana. Maaf, yang membersihkan kotoran saya. Saudara tidak perlu jadi orang hebat, yang penting seorang yang taat. Ananias dari Damsyik menembangkan tangan. Dan dalam kesaksiannya, Kisah Rasul 22, waktu itu sudah jadi Rasul Paulus, yang berkata, ada seorang murid bernama yaitu Ananias. Dan dia seorang yang mendapatkan nama yang baik. Good report, ya. Good report. Mendapatkan good report. Saya kira good report bukan sekedar bukan sekedar reputasi. Itu karakter. Apakah saudara saya sebagai warga kerajaan punya good report di tengah-tengah masyarakat? Itu kunci mulai daripada menjadi berbuah. Sebab saudaraku, kalau ada bad apple, kita mesti selidiki dari akarnya, dari hatinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berbuah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berbuah lebat. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan berita anugerah, mari kita sama-sama merenungkan lagu yang akan kita nyanyikan. Biarlah lagu ini dapat mengkalibrasi hati dan pikiran kita. Rencanamu digelar.
syukur Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kami sembah. Sampai detik hari ini Tuhan, kami boleh melihat kesetiaan-Mu yang gak pernah berubah atas hidup kami. Kalau hari ini kami bisa percaya, kami bisa mengenal Engkau Tuhan, itu semua karena datang dari kerinduan-Mu akan hidup kami. Kami seringkali berjalan dengan pembenaran kami sendiri. Kami sering berpikir dengan kebenaran kami sendiri. Saat kami menyanyikan lagu tadi Tuhan, pimpin jalan kami di setiap waktu. Tapi seringkali kami gak meminta dari Engkau yang memimpin hidup kami. Kami sering berjalan sendiri di luar Kristus. Kami sering Tuhan berpikir bahwa kami bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau yang mengampuni hati kami yang sering cenderung lari dari setiap apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Tapi terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memilih, Engkau tetap menyelamatkan kami. Dan sampai detik hari ini, Engkau tetap setia kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan, boleh membebaskan hati kami, boleh membuat hati kami semakin terkagum akan Engkau, bukan kepada apa yang ada di dunia ini. Kami tahu Tuhan kami gak mampu, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang sanggup mengubah hati kami. Kebenaran Injil-Mu itu yang akan memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat anugerah yang baru, buat kesempatan yang baru kami boleh mendengar Injil-Mu. Itu semua karena kasih karunia-Mu yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, shalom semuanya. Seperti luar biasanya, hari ini kita akan belajar kebenaran Injil dan hari ini saya beri judul Thanks be to God, bukan Thanks to be God tadi ya katanya Pastor Diki ya. Kita bukan mau menjadi seperti Tuhan, tapi thanks be to God, puji syukur kepada Allah. Nah, langsung aja hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Kolose ayat 1 sampai pasal 1 ayat 9 sampai 14. Perikopnya kalau Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab yang manual itu ada judulnya ucapan syukur dan doa. Oke, kita karena ayatnya cuman sedikit, mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih.
Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Oke, sebelum kita masuk lebih lagi, saya akan bercerita tentang surat Kolose ini. Surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan bukan kepada seseorang, tapi kepada semua jemaat di Kolose. Nah, surat Kolose ini membahas tentang pengudusan. Jadi surat ini menjelaskan bagaimana bahwa kita itu tidak perlu menambahkan apapun pada iman kita atau melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk dikuduskan. Nah, pada saat itu orang-orang di Kolose itu percaya dan mereka memiliki keyakinan yang salah. Mereka punya konsep Yudaisme di mana harus ada syarat dalam hukum Yahudi sebagai sarana pengudusan. Jadi kamu harus kudus dulu, kamu harus melakukan syarat ini seperti itu. Nah, Paulus menulis surat di Kolose ini tujuannya adalah meyakinkan orang percaya di Kolose bahwa kecukupan Kristus itu adalah sarana satu-satunya untuk pengudusan. Jadi mereka enggak perlu menambahkan tradisi Yahudi untuk dikuduskan. Jadi yang mereka butuhkan siapa? Hanya Kristus. Nah, demikian pula dengan setiap kita orang percaya di tempat ini. Seringkali kita itu mencari pengejaran di luar Kristus dengan hasil usaha kita supaya kita diterima oleh dunia. Dan juga kita seringkali menjadikan agama kita atau perbuatan baik kita sebagai pusat kehidupan. Tetapi kita harus sadar bahwa perbuatan baik kita, agama kita, keyakinan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya melalui kasih karunia Kristus. Nah, ketika kita memahami arti salib Kristus yang melayakkan setiap kita, kita dibebaskan dari rasa takut dan kebutuhan untuk membuktikan diri kepada dunia. Jadi kalau kita merasa kita gak aman, aku harus melakukan sesuatu ini, aku harus membuktikan diri ini bahwa ini loh perbuatanku, melalui perbuatanku aku bisa diselamatkan. Dan mungkin kita punya motivasi, ini loh perbuatan baikku, kita mau dilihat orang. Nah, saat kita berjalan bersama Kristus, Kristus yang akan menambahkan dan mengubah hati kita. Bukan berarti kita enggak boleh berbuat baik, tetapi yang diubah adalah motivasi hati kita. Yesus yang menguduskan kita, bukan perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, semakin kita berbuat baik bukan berarti kita tuh semakin kudus. Jadi fokus kita kalau kita semakin banyak berbuat baik, aku semakin kudus, semakin baik. Tetapi yang menguduskan kita hanyalah Kristus, bukan perbuatan baik kita. Kita diselamatkan oleh Kristus, kita juga dikuduskan oleh Kristus, bukan oleh perbuatan kita sendiri. Amin. Oke, ada 3 bagian penting yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, pengudusan adalah sebuah proses. Yang kedua, pengudusan hanya oleh kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, implikasi Injil. Jadi dalam hidup setiap kita, setelah kita menerima Yesus dan Tuhan sebagai juru selamat, kita percaya kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu, apakah kita bisa kudus dengan sendirinya? Tidak, Bapak Ibu Saudara, kita mengalami namanya proses pengudusan seumur hidup kita. Jadi kalau kita mau menjadi sempurna di hadapan Tuhan, itu semuanya proses. Dan hasil akhirnya adalah sampai nanti kita berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi proses ini tidak akan pernah berhenti, kita akan selalu dikuduskan seumur hidup kita. Nah, yang pertama, pengudusan adalah sebuah proses.
Di Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Di terjemahan yang lain, di bahasa Indonesia masa kini, di ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya kami selalu berdoa untuk kalian sejak kami mendengar tentang kalian. Kami minta kepada Allah supaya Roh Allah memberikan kepadamu kebijaksanaan dan pengertian, sehingga kalian mengetahui dengan sempurna apa kemauan Allah. Seringkali kan kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku rindu loh berjalan dalam kehendak-Mu. Aku rindu loh dipimpin terus jalanku oleh Engkau. Tapi seringkali kita kan gak ngerti apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terus Tuhan itu mau memimpin kita tuh di jalan yang mana. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang sedang diperhadapkan dengan banyak pilihan. Harus memilih A, B, atau C. Misalkan harus memilih pasangan hidup A, B, atau C. Begitu ya Cici ya. Seperti itu. Contoh. Terus harus pilih yang mana ini Tuhan? Nah, misalkan seperti itu contohnya. Aku enggak ngerti loh, mana ini pasangan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Misalkan kayak gitu. Nah, oh yes. Kita seringkali enggak ngerti apa yang Tuhan mau dengan kehidupan kita, kehendak Tuhan itu seperti apa, atau mungkin kita lagi sekolah, kita mau memilih jurusan apa, kita mau bekerja, kita bingung mau memilih pekerjaan yang seperti apa, di mana. Kita bingung padahal yang Tuhan mau ini kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Atau di satu sisi kita tuh lagi ngalamin masalah dan masalah itu belum selesai, terus kita nggak ngerti Tuhan, ini maksudnya aku harus menghadapi masalah ini nggak selesai-selesai, aku sudah berdoa tapi tidak dijawab. Maksudnya Tuhan itu seperti apa? Jadi sampai detik hari ini kita seringkali bertanya dan mungkin tidak menemukan jawaban dari setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dari ayat Kolose 1 ayat 9 dan 10 ini, kita tahu bahwa pengudusan itu adalah sebuah proses. Jadi kalau kita detik ini kita masih belum mengerti, kita masih belum menemukan jawaban, itu termasuk dalam proses. Bukan berarti Tuhan itu berhenti bekerja memproses kita. Oh kayaknya Tuhan ini lagi nyantai, leha-leha, enggak bekerja dalam hidup kita. Tetap Tuhan itu bekerja dalam kedaulatannya, sekalipun kita waktu diproses kita enggak melihat hasil. Nah, ada sebuah proses di mana kita itu perlu mengerti dan mengenal Tuhan dengan benar agar dapat bertumbuh dan berbuah. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara merenungkan sampai detik hari ini, kalau kita renungkan masalah-masalah yang kemarin, sampai detik hari ini kita bisa melewati semuanya enggak? Yang mungkin kita pikir, aduh kayaknya aku belum menemukan jawaban deh. Tapi sampai detik hari ini, kita masih bersyukur, kita masih bisa hidup, kita masih bisa mengenal Tuhan, kita masih bisa percaya Kristus. Itu semua karena proses yang Tuhan sertai sampai detik hari ini. Jadi dalam proses ini kita perlu mengerti, kita perlu belajar, kita perlu dengar khotbah, kita perlu join dan berdiskusi di dalam komsel, kita perlu saling mendoakan, dan kita juga perlu melihat
orang lain berproses. Jadi coba ditoleh kiri kanannya. Ya, kiri kanannya manusia ya. Jadi semuanya ini berproses. Jadi enggak ada kita melihat orang lain, aduh enak sekali sih hidupnya ini. Kayaknya enggak ada proses dalam hidupnya. Jangan salah, setiap orang di kiri kanan depan kita semuanya berproses. Tetapi kita enggak bisa bilang, aku mau prosesnya dia Tuhan, aku yang mau kayak dia Tuhan. Tuhan membentuk kita serupa dengannya. Kita diciptakan unik di mata Tuhan. Jadi mari kita nikmati proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, ada contoh orang itu yang tidak mau berproses karena dia punya pengertiannya sendiri. Misalkan, yang pertama mungkin, aku itu udah ngerti kok Injil itu apa. Seringkali setiap minggu itu aku dengar. Aku tuh udah belajar di YouTube, aku ini udah ikut seminar, ikut mungkin penginjilan seperti itu aku ini sudah ngerti kok, aku ini ngelontok gitu ya maksudnya. Bahasa Inggrisnya gitu ya, ngelontok, aku itu wis ngerti tentang Injil gini-gini. Jadi saya tuh nggak perlu orang lain, saya tuh udah ngerti. Nah, di satu sisi orang yang nggak mau berproses adalah dia merasa dia hebat, mengerti dengan apa yang dia pelajari. Mungkin yang dia pelajarin itu benar loh, bukan salah, tapi dia merasa dia nggak perlu orang lain. Nah, juga ada contoh orang lain yang nggak mau berproses gini. Saya ini tipenya introvert, tertutup di dalam kamar, di dalam gudang gitu ya. Tertutup pokoknya tertutup semua di dalam lemari ya. Oh ya, di dalam kulkas gitu ya. Terus saya ini enggak suka kumpul dengan orang lain. Nanti orang-orang itu pasti bisa menyakiti hatiku. Wes palah, pokoknya kumpul-kumpul itu pasti ada orang itu sing bencekno gitu ya, misalnya gitu. Terus nanti orang itu kepo sama hidupku gitu ya. Misalkan nanti ketemu Cici itu lah, ngomong terus pokoknya ngomong kayak gitu wes. Pokoknya contohnya hari ini Cici ya, tapi jangan salah. Nah, ini contoh di satu sisi kita merasa kita enggak perlu orang lain karena kita merasa kita tuh mampu belajar sendiri, kebenaran sendiri. Tapi di satu sisi kita itu merasa bahwa aku nggak mau berkomunitas, aku nggak mau kumpul dengan orang, nanti takut apa? Takut terluka, takut orang itu ikut campur urusan hidupku, orang tahu kehidupanku. Padahal proses yang harus kita lewati adalah bahwa Tuhan itu enggak pernah menciptakan kita hidup sendiri. Kalau kita mau mengikuti dalam sebuah proses, kita tuh enggak bisa sendirian. Kita tuh harus berkomunitas. Dan kita harus menyadari bahwa kita adalah tubuh Kristus yang terus berproses bersama-sama untuk semakin serupa dengan Kristus. Jadi Injil yang kita dengarkan setiap saat dalam hidup kita itu membuat kita tuh semakin mengerti dan mengenal Kristus dengan benar sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah. Tadi di firman kan dibilang kalau kita bisa bertumbuh dan berbuah maka kita bisa mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi stepnya jangan pernah capek berproses. Coba toleh kiri kanannya lagi katakan, jangan pernah capek berproses ya seumur hidup kita. Oke, yang kedua, pengudusan hanya oleh kasih karunia Allah. Dalam Kolose 1 ayat 11 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, tadi kan kita harus melewati proses dalam pengudusan kita ini saling menguduskan satu dengan yang lain. Kita enggak akan pernah gini, aduh di RGCC ini ya orangnya wes gaya-gaya tok gitu, cerewet-cerewet, wes aku pindah aja ibadah atau bertumbuh di gereja lain.
nanti kita akan bertemu juga dengan orang yang mungkin nggak membuat kita jengkel, membuat kita itu merasa aku nggak aman di tempat ini. Dan sebenarnya proses pengudusan yang Tuhan berikan adalah mengubah hati kita. Bukan hanya fokus kita mengubah, Tuhan ubah hati orang itu, ubah hati si itu. Ya. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau adalah mengubah hati setiap kita. Jadi dimanapun kita ditempatkan, kita dalam proses pengudusan. Tapi tugas kita adalah secara aktif melibatkan diri dalam proses pengudusan. Makanya saya undang setiap kita yang belum berkomsel, yuk join berkomsel. Dalam komsel tidak ada semuanya orang yang baik, orang yang kudus, orang yang selalu menyenangkan terus. Ada waktunya kita mungkin bisa miskomunikasi, kita bisa salah paham satu dengan yang lain. Semuanya karena apa? Memproses hati kita. Nah, salah satu kita melibatkan diri dalam proses pengudusan adalah melalui ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi penderitaan atau tantangan. Di sini siapa yang kalau menghadapi penderitaan paling sabar? Angkat tangan. Oh, kok Alek ya, paling sabar ya. Oh, iya, paling sabar ya. Di sini ada yang paling, pokoknya kalau menghadapi tantangan, welcome tantangan. Wes, kayak gitu. Ini loh, aku ini sih paling sabar loh, aku dalam menghadapi tantangan gitu ya. Tapi kita harus tahu rahasia menjadi sabar dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita. Nah, kalau kita ngomong welcome tantangan itu kita bohong banget, ya kan? Kita malah kalau ada tantangan, penderitaan, pergi Tuhan, kalau bisa ini jangan datang dalam kehidupanku. Nah, dengan segala usaha kita tuh seringkali gagal untuk tekun dan sabar dalam menghadapi penderitaan. Kita misalkan nyetir aja, misalkan hadapi lampu merah, aduh lampu merah maneh, macet maneh, wes sebentar sudah omelan keluar dari mulut kita. Itu contoh yang simpel aja. Nah, bagaimana kita itu bisa menjadi tekun dan sabar dalam menghadapi tantangan? Paulus menulis di Kolose 1 ayat 11 ini, kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Segala sesuatu termasuk penderitaan, masalah dan tantangan dalam hidup kita. Nah, ini rahasianya. Allah bukan hanya memberikan tuntutan agar kita tuh tekun dan sabar, tetapi Allah terlebih dahulu memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Ia menyediakan kekuatan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kita prosesnya terus-menerus dikuatkan oleh Tuhan. Dan kekuatan Tuhan ini bersifat melimpah. Kekuatan Tuhan ini enggak pernah habis, kayak kekuatannya Tuhan ini diberikan kepada kita tuh kayak enggak pernah capek. Misalkan kekuatan Tuhan ini bisa ngomong, aduh kamu lagi Johan ngamukan nih, kamu ini capek ini, aku Tuhan kayak ngasih kekuatan ini capek loh, kamu ini gak sabaran terus. Tapi kekuatan Tuhan ini begitu melimpah oleh kasih karunia-Nya. Jadi kekuatan Tuhan yang melimpah ini disediakan bagi kita, dimaksudkan untuk menghasilkan ketekunan dan kesabaran yang besar juga. Kristus yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita terus-menerus. Dia yang memampukan kita untuk tekun dan sabar dalam proses pengudusan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini yang sudah memiliki keluarga, ada suami, istri, anak-anak, mungkin kita berproses dalam keluarga kita. Kita harus menghadapin, aduh harus sabar ya. Atau mungkin saudara yang bekerja harus menghadapin atasan saudara, teman-teman kerja saudara mungkin yang
menjengkelkan atau siapa, kita juga diproses pengudusan dimanapun kita ditempatkan. Di tempat kita sekolah, di tempat kita kuliah, kita sama-sama dalam proses pengudusan kita. Kita dimampukan selalu untuk tekun dan sabar. Nah, saya akan lebih detail. Apa perbedaan antara ketekunan dan kesabaran? Kalau dalam teks Yunani, arti kata ketekunan itu adalah hipomene. Sedangkan kesabaran adalah makrotimia. Nah, kata pertama, ketekunan, itu lebih mengarah kepada ketabahan dalam menanggung situasi yang sulit. Sedangkan kata yang kedua, kesabaran, itu mengarah pada kesabaran kita dalam menghadapi orang lain. Jadi kalau tabah itu lebih kepada diri kita sendiri, kalau sabar itu dalam menghadapi orang lain. Jadi dengan kata lain, hipomene berarti tidak gampang menyerah. Kita seringkali menguatkan diri kita, gak boleh nyerah ya, menghadapi ini loh. Gak boleh menyerah, harus kuat misalkan gitu. Kalau makrotimia berarti tidak gampang marah. Siapa di sini yang tidak mudah menyerah? Loh, gak ada. Mudah menyerah kabeh berarti. Oh, berserah penuh. Oh, yes. Kuserahkan gini ya. Kuserahkan masalahku itu ya, berserah penuh. Atau di sini ada yang tidak gampang marah? Oh iya. Dites ya. Oke, nanti keluar dari pintu ini coba dites ya, ada ujiannya. Kita tidak gampang marah apa enggak. Jadi sebenarnya waktu kita diajar Tuhan untuk kita tekun dan sabar, kita enggak mudah menyerah dan kita tidak mudah marah. Jujur aja, kita sering gagal. Kita sering menyerah, kita sering capek. Terus kita kalau marah, kita emosi kita pokoknya nomor 1 emosi harus diluapkan dulu misalkan gitu. Kita tuh sering marah gitu. Tetapi ini menjadi salah satu dalam proses pengudusan kita juga. Jadi kalau kita berdoa, jauhkan kita dari orang-orang yang menjengkelkan, jauhkan Tuhan dari masalah-masalah yang membuat aku jengkel. Sebenarnya masalah itu bukan untuk menyulitkan kita, tapi membentuk hati kita semakin serupa Kristus. Itu menjadi salah satu sarana Tuhan untuk menguduskan setiap kita. Jadi kekuatan dari Tuhan Yesus itu yang akan memampukan kita untuk menerima, menyadari, dan menanggung setiap penderitaan dan tantangan kita. Terkadang kita tuh enggak kayak apa? Bahasa Inggrisnya gak terima gitu ya, ambil apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa Diki? Oh, not receive ya. Pastor Diki ya, not receive katanya. Not receive segala penderitaan gitu ya. Oke, nanti ini di Komsel seru ini kayaknya pakai bahasa Inggris. Nah, jadi terkadang kita itu waktu menerima segala penderitaan dan tantangan, hati kita seringkali menolak karena kita enggak terima. Kita merasa bahwa aku itu enggak layak menerima penderitaan seperti ini. Tetapi waktu kita sadar semuanya ada di dalam proses pengudusan. Kita semua lagi diproses untuk semakin serupa seperti Kristus. Waktu kita tahu kebenaran Injil itu mengubah hati kita menjadi orang yang menerima, menyadari, dan kita bisa menanggung segala penderitaan melalui kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Oke, yang ketiga kita masuk dalam implikasi Injil. Di Kolose 1 ayat 12-13, dan mengucap syukur kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia
telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dari ayat ini kita mendengar setelah kita harus diproses, harus tekun dan sabar dalam menanggung penderitaan, ada kabar sukacita buat setiap kita yang membuat kita bisa mengucap syukur setiap saat. Apakah kabar sukacita itu? Kita ini sebenarnya gak pernah layak karena dosa. Tetapi apa yang Tuhan lakukan untuk kita? Yesus melayakkan kita. C.S. Lewis berkata, apakah kita tahu apa yang Yesus lakukan supaya kita layak jadi umatnya? Anak Allah menjadi manusia untuk melayakkan manusia menjadi anak-anak Allah. Kristus itu Tuhan dan Raja. Dia harus turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kita untuk melayakkan setiap kita manusia yang berdosa ini. Status kita diubah dari seorang yang berdosa, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kenapa harus Yesus yang melayakkan setiap kita? Karena tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang bisa mengikuti syarat dan standar untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya Allah mengirim Yesus turun ke dunia menjadi manusia untuk memenuhi semua hukum Taurat itu. Yesus memenuhi syarat itu secara sempurna. Tetapi Yesus harus mati dihukum sebagai seorang pendosa di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari setiap dari diri kita waktu kita diproses dalam proses pengudusan kita, setiap diri kita itu tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Hanya Kristus yang melayakkan kita. Dan di salib itu, Yesus Kristus yang layak menerima kuasa dan kemuliaan harus menderita dan menerima hukuman supaya kita diampuni. Di satu sisi kita yang sebenarnya layak dibuang dan dihukum karena dosa, justru kita diterima, kita dikuduskan dan diangkat menjadi anak Allah. Jadi waktu kita belajar Injil sebenarnya kita tuh mengalami benar-benar pertukaran posisi di mana seharusnya apa yang Yesus layak terima, tapi Yesus enggak menerima itu semua. Semuanya yang layak Yesus terima dilimpahkan kepada kita. Dan seharusnya apa yang kita layak terima itu dialami dan diterima oleh Yesus. Jadi kita seharusnya karena dosa kita tuh harusnya mati, dibuang, dihukum. Tetapi semuanya itu dilimpahkan kepada Yesus. Jadi Yesus yang tidak pernah mengenal dosa menjadi dosa untuk melayakkan manusia yang seperti modelnya kayak kita ini yang penuh dosa supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Itu harga yang harus dibayar oleh Yesus. Di Kolose 1 ayat 14 ditekankan bahwa di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan semua itu terjadi karena siapa? Perbuatan kita, karena pelayanan kita, semua itu terjadi karena Yesus anakmu itu sudah membayar semua utang dosa kami sehingga kami menerima pengampunanmu. Jadi kita menerima pengampunan dosa, kita dikuduskan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, tapi semua itu karena siapa? Hanya satu pribadi, Yesus. Saat kita percaya Kristus,
kita telah dijadikan layak seakan-akan kita memenuhi syarat. Padahal kita itu tidak akan pernah cukup syarat. Tetapi kita sudah memenuhi syarat. Di mana? Di dalam Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Katakan sama-sama, kita ada di dalam Kristus. Jadi pengampunan dosa yang kita terima bukan karena kita ada di dalam Kristus. Yesus yang melayakkan setiap kita. Dan masalahnya, sampai detik hari ini kita tuh selalu cari jalan kita sendiri untuk menjadi layak. Kalau kita tahu kebenaran ini bahwa kamu tuh dilayakkan oleh Kristus. Tapi waktu kita hidup di dunia ini kita sering kali mencari jalan kita sendiri untuk menjadi layak dengan usaha yang fana, usaha yang sia-sia di dunia ini. Kita mencari apa? Pencapaian, kita mencari kuasa, mungkin kita cari kesenangan. Pokoknya aku kalau hidupnya senang-senang gini ya ini, layak loh ini aku hidup di dunia ini. Siapa ini yang gak kenal aku? Untuk apa kita semua mencari pencapaian, kita mencari posisi, kita mencari harta mungkin, supaya kita apa? Jadi layak. Ada orang yang mengakui kita, ada orang yang melihat kita, ada orang yang suka dengan kita. Supaya aku dipandang orang, supaya aku terkenal, supaya orang suka sama aku, supaya aku dapat harga diri. Dan inilah yang menjadi masalah kita. Tetapi waktu kita sudah mendengar kebenaran Injil bahwa tidak ada satupun perbuatan kita yang mampu melayakkan kita. Sekalipun kita mungkin pencapaian kita tuh luar biasa itu ya, melebihi siapapun yang terkenal di media sosial gitu ya misalkan gitu. Tetap pencapaian kita tidak bisa melayakkan kita. Melayakkan kita dari apa? Dari dosa dan kematian itu loh. Pencapaian kita gak bisa menyelamatkan kita. Tetapi hanya Kristus yang bisa menyelamatkan kita dan melayakkan kita. Oleh karena itu kita belajar bahwa orang berinjil tidak perlu mengejar pencapaian dunia supaya menjadi layak dan dipandang orang. Tetapi identitas kita yang sebenarnya ada di dalam Kristus yang telah melayakkan kita. Terus apakah kita tuh gak perlu bekerja dengan sungguh-sungguh? Apakah kita tuh gak perlu belajar dengan sungguh-sungguh? Justru karena identitas kita aman di dalam Kristus yang telah melayakkan kita, membuat kita semakin termotivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau dulu untuk kemuliaan siapa? Kemuliaan diri sendiri. Kita mencari pengejaran pencapaian di dunia supaya layak dan diterima orang. Tetapi waktu identitas kita aman, kita tuh di dalam Kristus kita tuh dilayakkan. Kita diselamatkan. Kita gak perlu mencari apa yang dikejar oleh dunia supaya kita dipandang oleh orang. Refleksi hati buat setiap kita. Apakah yang sedang kita kejar dan menjadi pusat pencapaian hidup kita saat ini? Kristus atau yang lain? Yang kedua, apakah Injil berperan penting mengubah hatimu saat ini? Jika iya, berikan alasan, dan jika tidak, berikan alasan juga. Untuk refleksi hati ini kita bisa berdiskusi di dalam komsel, kita bisa saling sharing satu dengan yang lain. Kita tadi udah belajar bahwa dalam komsel, di setiap kita tuh gak ada yang sempurna, gak ada cari orang yang baik, orang yang akan menyenangkan hati kita selalu. Tetapi kita sama-sama diproses bertumbuh semakin serupa seperti Kristus. Salah satunya tadi kita bisa belajar dari kita melihat proses orang lain. Kita bisa belajar dari proses orang lain, kita bisa melihat gini. Ternyata Tuhan itu juga bisa bekerja
melalui proses orang lain tuh gayanya seperti ini ya. Mungkin kita nggak pernah membayangkan Tuhan itu bekerja dengan cara yang seperti itu. Tetapi melalui proses orang lain kita bisa belajar. Ternyata Tuhan itu bisa bekerja dengan cara yang macam-macam. Memproses setiap kita. Mari kita bangkit berdiri, saya undang Bapak Ibu Saudara. Mari kita merenungkan refleksi hati ini. Apa yang sedang kita kejar, pencapaian apa yang kita kejar di dunia ini melebihi Kristus. Mari sama-sama kita mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku lebih sering mengejar kesenanganku, hobiku, kesukaanku daripada Engkau Tuhan. Aku lebih sering melupakan Engkau. Mari sama-sama kita belajar dan bertobat bahwa kita dalam proses pengudusan kita nggak akan pernah lepas dengan kata bertobat. Bertobat itu bukan berarti kita itu yang paling gagal, kita yang paling salah. Tetapi bertobat itu mengubah hati kita, di mana hati kita yang selalu diarahkan yang kepada dunia ini, kita diarahkan kembali hati kita kepada Kristus. Jadi mari kita sama-sama bertobat jika fokus hidup kita saat ini selama ada di dunia, kita hanya mengejar pencapaian yang fana. Kita seringkali kita memilih apa yang menyenangkan buat kehidupan kita saja, apa yang menyenangkan hatiku, apa yang menyenangkan berhalaku. Tapi kita meninggalkan Yesus. Waktu kita melihat salib, mari kita merenungkan salib itu dan ingatkan diri kita bahwa Kristus sudah membayar harganya. Kristus adalah identitas kita, penerimaan kita, dan harga diri kita. Kita layak bukan karena hasil usaha dan pencapaian kita, tetapi kita layak hanya karena satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bahwa di dalam Kristus kita sudah ditebus, dan sampai detik hari ini kesetiaannya gak pernah berubah. Kristus menemani kita dalam proses pengudusan kita. Mungkin kita bisa jatuh, kita bisa berdosa lagi, tetapi kesetiaannya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dia menyertai proses pengudusan kita. Dia tetap memegang tangan kita. Dia tetap memproses hidup kita untuk semakin serupa dengannya. Biarlah kabar baik Injil ini menjadi kekuatan dalam hidup kita selalu. Saat kita dalam proses pengudusan kita tahu kita gak mampu sendiri. Tapi biarlah Tuhan yang selalu memimpin langkah kita. Tuhan yang selalu menyertai dan menguatkan kita terus-menerus. Kami mengucap syukur Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami. Dalam proses pengudusan kami semakin serupa seperti Engkau. Seringkali mungkin hati kami sering meninggalkan Engkau. Kami mencari apa yang menyenangkan hati kami di dalam dunia ini. Bahkan kami, perbuatan kami seringkali menyakiti hati-Mu. Kami sadar Tuhan, kami adalah orang berdosa yang layak dihukum. Tapi hari ini kami mendengar kabar Injil ini Tuhan. Kami bersyukur, kami bersukacita bahwa bukan perbuatan kami yang melayakkan kami, tapi Yesus Kristus yang melayakkan kami. Biarlah Injil yang boleh kami dengar itu menuntun hati kami Tuhan, untuk semakin terus mengingat keindahan-Mu,
mengingat apa yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami. Kami sering lemah, kami sering gagal. Tapi kami tahu Roh Kudus, Engkau yang menyertai dan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan pujian ini dengan doa-doa kita untuk kita meresponi firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan merestore, memulihkan hati kita, menyembuhkan kita, pikiran, hati dan perasaan kita. Bijaksana, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Semua tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Mulialah nama, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agung karya-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur Tuhan. Yesus kami bersyukur padamu. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk berdoa, menaikkan doa-doamu kepada Tuhan, meresponi apa yang sudah disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini. Kerinduan Paulus kepada jemaat di Kolose bukan mereka sukses, bukan mereka menjadi hebat, bukan mereka menjadi nyaman, tapi dikatakan di situ, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Bukan tentang kesuksesan, bukan tentang kesehatan, bukan tentang perlindungan, meskipun semua itu baik, dikatakan di situ, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna.
Mari kita berdoa supaya Tuhan memenuhi kita melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Roh yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Memberikan kepada kita hikmat pengertian yang benar. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia. Bukan lagi kemampuan kita membedakan yang baik dan yang buruk. Tetapi membedakan yang benar dengan yang kelihatan benar. Di dunia yang semakin jahat ini, semakin gagal ini, semakin berdosa ini. Kita dituntut untuk bisa mengerti kehendak Allah dengan clear, dengan sempurna, dengan baik. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa mengerti itu. Sehingga hidup kami layak, bukan karena kami berbuat baik, tapi karena kami mendapat pengetahuan, mendapat hikmat tentang Engkau, tentang kebaikan-Mu, tentang karya-Mu. Kami bersyukur. Kami mengucap syukur seperti yang disampaikan oleh Paulus. Dengan sukacita kepada Bapa yang telah melayakkan kamu. Qualified you. Kami bersyukur Engkau telah melayakkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah memanggil orang-orang yang layak datang kepadamu. Tetapi Engkau melayakkan orang-orang yang Kau panggil. Menguduskannya, menyempurnakannya, memulihkannya. Kami bersyukur itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Kami seringkali lack of knowledge, kami seringkali tidak berhikmat, kami seringkali sesat dalam berpikir. Sebab itu pegang tangan kami, jangan pernah tinggalkan kami. Kami meresponi firman-Mu hari ini. Ya, ini kami. Kami menjawab ya untuk firman-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini pikiran kami, ini hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Sampai hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, kami bersyukur. Sementara kami seringkali gagal, tapi Engkau terus menopang kami Tuhan. Kembali diingatkan minggu demi minggu, hari demi hari diingatkan kembali. Kami bersyukur. Dan akhirnya jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat pengutusan ini, bukan supaya Engkau dipulihkan sendiri, tetapi sesuai dengan narasi Injil, narasi Alkitab, narasi Injil yang sejati yang luar biasa itu, bahwa Tuhan Allah akan memulihkan bumi ini, langit ini, dunia ini, dan Engkau menjadi bagian dalam proyek itu. Tuhan, berkati jemaat-Mu hari ini, arahkan wajah-Mu, sinari mereka dengan sinar wajah-Mu. Tuhan memberkati-Mu dengan berlimpah, mengarahkan wajahnya, menyinari Engkau, memberikan kasih karunia dari Bapa, dari Tuhan Yesus, persekutuan oleh Roh Kudus, memampukan mereka untuk menceritakan kabar baik ini kepada setiap makhluk, kepada setiap orang, kepada setiap situasi apapun yang mereka alami. Kami percaya, biarlah nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan mereka, melalui profesi mereka, melalui bakat mereka, melalui keuangan mereka, mulai apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Biarlah terang-Mu bercahaya di tengah kegelapan di kota ini melalui kehidupan mereka. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami terima kemampuan berkat Tuhan ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara.